الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملائكة والناس أجمعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Sadaqallahul Azim. Sidang Jumat Hafizukumullah. Sebentar lagi, kurang dari 1 bulan kita akan kedatangan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Di mana-mana sudah banyak digelar acara tarhib Ramadan. Tarhib sidang Jumat yang dimuliakan Allah berasal dari kata rohaba. Rohaba artinya melapangkan, meluaskan dengan seluas-luasnya yang sudah tidak ada kendala lagi, tidak ada halangan lagi. Setelah tarhib nanti akan muncul kata marhaban. Marhaban, selamat datang, silahkan menikmati jamuan kami. Kami sudah siap, kami sudah lapang. Marhaban ya Ramadan. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Apa yang perlu ditarhib dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Sidang kita yang dimuliakan Allah. Sebetulnya kalau kita renungkan tarhib Ramadan itu sudah dialami oleh Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW di bumi, dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah di langit. Apa yang harus ditarhib, apa yang harus dilapangkan, yang harus dipersiapkan? Perjalanan Isra, perjalanan di bumi ini mengajarkan kita, hikmahnya adalah untuk hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Karena bulan suci Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, yang agung, yang tidak bisa dinikmati kecuali oleh mereka yang sudah mempersiapkannya dengan betul, dengan baik, yang benar-benar mempersiapkannya. Bulan suci tidak bisa dinikmati kecuali oleh mereka yang sudah mensucikan dirinya dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Hablum minan nas, dalam perjalanan Isra ini Rasulullah menemui para pendahulunya, menemui berbagai kafilah di perjalanan, menemui para nabi-nabi terdahulu. Bahkan diriwayatkan Rasulullah itu menjadi imam di Masjidil Aqsa para nabi-nabi terdahulu. Para nabi yang lain, para anbiya menjadi makmum bagi Rasulullah SAW. Ini maknanya kita pun menghadapi bulan Ramadan, maka yang pertama kali harus kita sowani adalah orang tua kita. Kalau masih ada, sebisa mungkin kita temui, kita sowan, ketemu langsung, kita minta maaf. Kalau masih ada masalah dengan orang tua kita, maka sebaik apapun ibadah kita itu tidak akan mendatangkan kekhusyuan, tidak akan mendatangkan ketenangan bagi hati kita. Soal kepada orang tua ini juga diajarkan oleh guru-guru kami semasa kami di pesantren.
Guru kami terbiasa kalau menjelang bulan Ramadan masuk bulan Sya'ban itu menemui orang tuanya, membawa keperluan kebutuhan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi selain meminta maaf, memohon doa dari orang tua, kita berusaha mencukupi kebutuhan orang tua kita. Itu adalah hablum minan nas yang Rasulullah SAW contohkan dalam peristiwa Isra, perjalanan di bumi. Kemudian juga dengan saudara kita, dengan kakak, dengan adik, dengan keluarga-keluarga terdekat kita. Kita ini bukan malaikat, kita pasti punya salah, kita pasti punya maksiat, kita pasti banyak dosa. Maka tidak ada salahnya kita merendah, kita menunduk, kita mengakui kita ini banyak salah, meminta maaf kepada saudara-saudara kita, meminta maaf kepada tetangga, saudara kita, kepada keluarga kita. Apalagi yang kemarin sempat bersikukuhan dengan pesta demokrasi, maka ini adalah momentum bagi kita untuk saling memaafkan. Sudah selesai demokrasinya, sudah selesai pemilihannya. Sekarang saatnya kita saling berlapang dada, kita saling memaafkan. Pemilu hanya sesaat, tapi persaudaraan kita, persahabatan kita ini selamanya. Maka jangan sampai pemilu yang telah kita lalui itu menjadi pengotor bagi hati kita, menjadi penghalang eratnya persaudaraan dan persahabatan di antara kita. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, juga penting sekali dalam perjalanan Isra ini, perjalanan di bumi ini, hikmahnya adalah kita tidak menyia-nyiakan kebersamaan dengan orang-orang tercinta kita. Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati kebersamaan dengan orang tercintanya, tapi sudah ditinggal pergi selamanya oleh orang yang dicintainya. Ada seorang ayah yang sedang marah, sedang dongkol kepada anaknya, dia berangkat kerja, kemudian di jalan naudzubillah kecelakaan, meninggal. Ini tidak bisa menikmati kebersamaan dengan anaknya. Dia sedang dongkol, sedang marah ke anaknya, tapi disambut nyawanya pada kondangan. Ada yang sedang marah dengan pasangannya, dengan tetangganya, dengan kawannya sedang bermusuhan, lalu datang malaikat maut menjemput kita. Itu sangat unik sekali. Maka Rasulullah mengajarkan untuk Isra, berjalan di muka bumi sebanyak mungkin kita silaturahmi. Kita putuskan segala kebencian, segala permusuhan, segala dendam di hati kita. Itulah yang membuat kita akan bisa menikmati manisnya, sucinya bulan Ramadan yang akan menghampiri kita. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian peristiwa Mi'raj. Rasulullah berjalan di langit, diperjalankan oleh Allah di langit. Mi'raj naik ke atas Sidratul Muntaha. Apa hikmahnya? Kita pun harus memperbaiki hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang pertama kali harus kita perbaiki? Oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sholat. Maka memperbaiki hablum minallah, hubungan dengan Allah ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah jangan sekali-kali menunda kewajiban kita. Apa saja kewajiban kita? Sholat 5 waktu. Kalau sudah datang azan, sudah waktunya sholat, segera tunaikan. Sholat ini adalah satu-satunya perintah yang maha penting, yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Allah memanggil langsung Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Saking pentingnya perintah ini. Perintah yang lain hanya melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Tapi sholat itu langsung Allah Ta'ala memanggil Rasulullah SAW. Sholat merupakan zikir yang paling utama. Dalam sholat ini ada bacaan Qur'annya, ada bacaan sholawatnya, ada tahmidnya, ada tasbihnya, lengkap. Bahkan ada satu gerakan yang merupakan bentuk penghambaan sejati seorang mukmin, sujud. Sujud dalam sholat ini yang membuktikan bahwa kita ini betul-betul menghamba, betul-betul kita ini adalah abdinya Allah, abdullah. Maka memperbaiki sholat dengan tidak menunda-nunda kewajiban yang sudah melekat pada diri kita, ini adalah bentuk kita mempersiapkan diri, mentarhib diri kita mendatangi bulan Ramadan. Jangan pula menunda-nunda zakat. Bagi yang sudah nisabnya, haulnya sudah memenuhi kriteria zakat mal, tunaikan. Karena zakat mal ini kalau kita tahan-tahan, kita tunda-tunda, maka ada 8 golongan yang hartanya ini kita zalimi. Ada 8 asnaf yang hartanya kita ini nikmati. Padahal itu bukan hak kita. Zalim kita kalau masih nunda-nunda zakat mal. Yang masih punya hutang puasa, qada Ramadan tahun lalu yang belum selesai, tunaikan segera. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu untuk mengqada puasa Ramadan tahun lalu.
masih punya hutang, kalau sudah mampu tunaikan secepatnya. Itulah kewajiban hablum minallah, hablum minan nas, yang akan sampai tujuannya, yang akan sampai perhitungannya hablum minallah. Masih punya hutang, segera tunaikan kalau kita mampu. Kalau sudah ada, segera tunaikan. Lalu apalagi sedang dipahami menggunakan Allah, bentuk tauhid kita, memperbaiki hubungan kita melalui mi'rajnya Rasulullah SAW. Juga jangan sekali-kali kita menyepelekan maksiat sekecil apapun. Ada kesalahan, ada dosa sekecil apapun, jangan sia-siakan, jangan sepelekan, jangan anggap remeh. Karena kalau kita terbiasa menumpuk-numpuk dosa yang kecil yang kita anggap sepele, lama-kelamaan hati kita akan menjadi hitam, pekat, gelap. Karena satu titik maksiat, satu kali kita berbuat maksiat, meskipun itu kecil menurut kita, itu akan menjadi satu titik hitam di hati kita. Dan kalau rumah kita, kalau hati kita ini sudah hitam, sudah dikepung oleh asap tebal. Asap tebal ini adalah dosa-dosa yang kita kumpulkan dari membakar-bakar maksiat. Maka keindahan hati kita ini akan tertutupi. Semegah apapun rumah kita, seindah apapun rumah kita, seindah apapun hati kita, kalau tertutupi oleh debu hitam, debu maksiat yang kita kumpulkan, maka tidak akan nyaman kita menempatinya. Tidak akan terlihat keindahannya. Dan kita nanti, kata Rasulullah SAW, akan diwafatkan dalam keadaan kebiasaan kita. Terbiasa kita berghibah, berdusta, berbohong. Mohon maaf, terbiasa kita mendatangi tempat-tempat yang maksiat. Naudzubillah, sampai berzina. Itu akan diwafatkan dalam keadaan kebiasaan kita. Berapa banyak kita mendengar, kita saksikan berita-berita, ada kakek-kakek yang meninggal di tempat prostitusi. Naudzubillah. Ada bapak-bapak yang sedang minum-minuman keras kemudian wafat. Akan diwafatkan dalam keadaan kebiasaannya. Maka menghadapi bulan suci Ramadan ini, kita biasakan sesegera mungkin kita bertaubat. Jangan sepelekan sekecil apapun dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak dipahami menggunakan Allah. Itulah hikmah Isra Mi'raj, korelasinya dengan tauhid Ramadan, korelasinya dengan mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Suci menjadikan kita semua golongan orang-orang yang gigih membersihkan diri, mensucikan hati kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وارزقهم من الأرزاق الطيبات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.